Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Faya yuhal hadirun wal hadirat, seluruh jamaah salat subuh Masjid Darul Ma'arif. Alhamdulillah, hari ini 7 Dzulqa'dah 1447 Hijriah bertepatan dengan 25 April 2026. Kembali Allah pertemukan kita dalam bingkai majlis ilmu dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Teriring harapan mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi yang berhak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Hikam. Insyaallah pagi ini masuk hikmah ke-29. Pembahasan di hikmah ke-29 ini agak sedikit rumit, agak sedikit jelimet. Jadi saya harapkan fokusnya. Mudah-mudahan udah pada sarapan. Belum ya? Belum ada sarapan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-hikmatu tasi'atu wal 'ishrun, hikmah ke-29. Syattani baina man yastadillu bihi wa yastadillu alaihi. Al-mustadillu bihi arafa al-haqqa li ahlihi wa athbata al-amra min wujudi aslihi wal istidlalu alayhi min adamil wusuli ilayhi wa illa famata ghaba hatta yustadalla alayhi wa mata ba'uda hatta takuna al-atharu hiya allati tusilu ilayhi. Kita artikan dulu, terjemahan dulu secara harfiahnya, baru nanti masuk ke penjelasan. Jauh sekali perbedaan antara dua jenis manusia. Jenis pertama adalah manusia yang mengenal Allah karena Allahnya. Jenis manusia kedua adalah orang yang mengenal Allah karena ciptaannya. Saya ulang, ada dua jenis manusia. Jenis pertama yaitu orang yang mengenal Allah karena Allahnya. Jenis kedua, orang yang mengenal Allah karena ciptaannya. Jenis manusia pertama yaitu orang yang mengenal Allah karena Allahnya. Dia telah mengetahui Sang Maha benar, artinya dia telah mengenal Allah dengan hakikat dan dia menetapkan
sesuatu urusan dari sumbernya. Sedangkan orang yang mengenal Allah karena ciptaannya, karena dia tidak sampai, dia belum sampai, belum mampu sampai kepada Allahnya, maka dia butuh perantara, yaitu melalui ciptaannya. Maka perbedaannya sangat kentara. Orang yang mengenal Allah karena Allahnya dengan orang yang kenal Allah melalui ciptaannya. Wa illa, karena sejak kapan Allah itu ghaib sehingga harus mencari dia melalui perantara ciptaannya, gitu. Dan sejak kapan Allah itu jauh sehingga kita perlu mendekat kepada dia dengan sebuah perantara, yaitu ciptaannya. Karena dimanapun sesuatu itu berasal dari satu sumber yang memiliki cabang. Cabang itu, kayaknya pada bingung nih ya. Langsung aja deh ya, begini deh. Saya kasih ilustrasi. Ada misalnya buah, ada pohonnya, ya. Sekarang saya tanya, antara pohon dan buah ini, mana yang asal, mana yang cabang? Mana yang menghasilkan mana? Aku bingung. Antara pohon dengan buah, ada pohon kan ada buahnya. Yang asal yang mana? Pohonnya kan? Ya enggak? Aku ragu ini. Ini kan asalnya kan? Artinya ada pohon baru kemudian menghasilkan buah. Ya, di sini berarti ini cabang. Atau misalkan contoh kedua, contoh pertama. Contoh kedua, Bapak, kalau ruangan gelap, supaya sekitar bisa terlihat, apa yang Bapak lakukan? Nyalain lampu. Berarti ada lampu, kemudian ada barang sekitar. Mana yang menjadi sesuatu yang bisa menunjukkan lampunya apa barangnya? Lampu kan? Lampu menunjukkan kita, membawa kita kepada pengetahuan bahwa sekitar kita ada barang-barang tertentu. Karena lampulah kita bisa melihat segala sesuatu. Bukan karena barang ini kemudian kita mengikrarkan bahwa ada lampu. Tambah bingung apa? Jelas ya? Bapak Ibu ketika melihat segala sesuatu di sekitar, itu kan kita bisa melihat karena ada lampu. Bukan barang ini menunjukkan bahwa lampu itu ada, bukan. Barang ini ditujukan adanya barang ini karena kita bisa melihat. Kita bisa melihat karena adanya. Sekarang kita masukkan ke dalam case-nya Allah. Allah itu asal atau cabang? Asal, sumbernya Allah. Segala sesuatu selain Allah itu cabangnya, karena memang ciptaannya. Itu maksudnya kan? Nah, maka seharusnya manusia itu mengenal langsung ke Allahnya. Cuma orang semacam itu nggak banyak. Cuma para nabi, para rasul, dan orang-orang pilihan, orang-orang solehnya Allah. Kebanyakan manusia itu adalah kita nih. Kita mengenal Allah karena adanya alam semesta. Karena ada ciptaannya. Kita mikir dulu nih, wah ini ada langit, ada bumi, ada manusia, ada hewan. Terus akal kita mikir, nggak mungkin ada sesuatu kalau tidak ada yang membuat. Bapak Ibu misalnya lewat satu jalan, ada tanah kosong. Kemudian setahun kemudian atau sebulan kemudian, di tanah kosong itu ada bangunan. Pasti logika kita, berarti ini tanah tadinya yang kosong, ada bangunan, berarti bangunan ini ada yang membuat. Nggak mungkin tiba-tiba celing ada bangunan jadi tanpa ada yang menciptakan. Nah, maka seperti itu. Ada jenis orang yang langsung kenal Allah karena Allahnya, karena dia tahu dan dia kenal kepada Allah
Bahkan kalaupun tidak ada alam semesta, dia akan mengenal Allah dengan hakiki. Tapi itu enggak semua orang, hanya orang pilihan, terutama para nabi dan rasul. Karena mereka mengenal Allah karena Allahnya, bukan karena ciptaannya. Tapi kita mengenal Allah karena ciptaannya. Kita melalui proses tafakkur, melalui proses kita pengolahan data. Oh, ada alam semesta, ada langit, ada bumi. Karena tadinya langit dan bumi ini tidak ada. Ya, itu kan disepakati saintis, Pak. Bumi ini baru ada setelah berapa tahun? Hah? Nih ya, kalau kita lihat di dalam Google misalnya, ya, 15 miliar tahun atau 4, bumi diperkirakan tercipta sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu, ya, dengan margin kesalahan kurang lebih 1%. Artinya sebelum 4,54 miliar tahun yang lalu, semua ahli ilmu pengetahuan, saintis sepakat bumi tadinya tidak ada. Makanya lah kemudian mereka mengumpulkan teori apa? Teori pembentukan bumi atau alam semesta. Ada teori Big Bang, ada teori osilasi, ada teori ini dan itu. Ini semua ya untuk menjawab ya kesepakatan para ahli ilmuwan bahwa tadinya alam semesta nggak ada. Kok tiba-tiba ada? Nah, karena mereka tidak mau mengakui the existence of God, mereka tidak pengen mengakui keberadaan Allah, dibuatlah skenario, ada teori Big Bang, ada teori osilasi, ada teori ini dan itu. Itu semua untuk mengakomodir rasa penasaran mereka untuk supaya terjawab. Tadi buminya nggak ada. Nah, kok sekarang ada? Gimana ya awal pembentukannya? Begini dan begitu. Nah, itu sebenarnya teori-teori ini dikemukakan hanya untuk menutupi ketidakmauan mereka untuk mengakui Allah. Padahal itu hal yang sederhana ya. Bapak Ibu misalkan beli combro, tahu combro? Apa combro? Oncom di jero. Berarti kan sekarang begitu Bapak makan, siapa ya yang masukin oncomnya? Mungkin nggak oncomnya masuk sendiri terus dibalut sendiri itu pakai adonannya? Nah, mungkin kan kita percaya dan yakin bahwa oncom ini yang ada di dalam adonan ada yang buat, ada yang bikin, ada yang masukin. Apalagi begitu Bapak gigit, ada rambutnya panjang putih lagi. Nah, berarti ketahuan nih yang bikin kan begitu, paham ya? Nah, jadi itu dia Pak, perbedaannya cukup kentara kata Syekh Buti. Jadi kata Syekh Nautela, jadi ada orang yang mengenal Allah itu langsung, dia nggak butuh alam nih untuk meyakini bahwa Allah itu ada. Kenapa? Karena alam ini cabang dari dia yang menciptakan ini semua gitu. Tapi ada juga manusia yang belum sampai ke Allah langsung, dia melalui perantara dulu alam semesta. Walaupun dua-duanya perbedaannya sangat jauh, tapi dua-duanya tetap bagus. Karena pada akhirnya semuanya tergabung dalam satu ruang yang sama, yaitu iman. Yang jenis manusia pertama yang mengenal Allah secara langsung, yang ujungnya beriman, yang melalui proses tafakur, melalui proses analogi, melalui proses nalar, melalui penglihatan, riset, penelitian, pada akhirnya juga berujung pada iman. Kan begitu. Kayak misalnya ada dokter Objin, dia misalkan non muslim terus masuk Islam. Kenapa? Iya, karena Al-Quran 14-15 abad yang lalu sudah berbicara tentang fase pembentukan janin. Di saat itu dunia medis belum ada, belum modern, belum ada yang bisa menakar bahwa di bulan ini pembentukannya begini. Itu yang berbicara seperti itu Quran dan hadis. Dan ternyata setelah kemudian muncul dunia medis modern, terbuktilah apa yang disampaikan Quran dan hadis ternyata benar. Makanya ada monumen janin bayi di mana itu?
di itu ya, Qatar ya, Qatar apa Dubai? Hah? Hah? Yang apa namanya? Yang negaranya itu bikin. Nah ini nih Pak. Nah ini patung janin raksasa di Qatar, betul ya. Nah jadi ini di Qatar, di kota apa namanya, di salah satu sudut kota Qatar itu ada karya seniman Damien Hirst. Ini patung proses pembentukan janin di Qatar sana. Nah ini sebagai wujud lah bahwa dunia modern saat ini ya itu semuanya tidak lepas dari apa yang disampaikan Quran dan hadis. Padahal itu 14-15 abad yang lalu. Tapi kok apa yang diutarakan hadis dan Quran kok benar. Nah, maka ini menjadi satu pengingat bahwa Quran itu benar-benar mukjizat yang harus kita syukuri dan harus kita banggakan. Makanya baca Qurannya. Itu mukjizat itu Pak. Mukjizat Nabi yang lain udah selesai Pak. Nabinya wafat, selesai udah. Tongkatnya Nabi Musa, emang sekarang ada? Hah? Nggak ada. Terus apa lagi? Para Nabi Isa bisa menyembuhkan ini. Emang ada sekarang yang bisa menyembuhkan orang buta langsung melek, terus orang mati kemudian hidup seperti Nabi Isa? Nggak ada. Jadi mukjizat Nabi yang kekal abadi sampai hari kiamat itu cuma Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Maka baca Qurannya, jangan sampai enggak. Nah, Ramadan aja kita bisa, ada lagi lapar, lagi haus, siang-siang bisa baca Quran. Giliran nggak puasa malah nggak bisa, malah males kok. Ya padahal kan kalau kita pikir-pikir ya, malam ngantuk, habis kerja, habis terawih, siangnya lapar, haus, nggak makan, nggak minum, kok malah bisa khatam kita sebulan. Begitu selesai Ramadan malah betul nggak? Ngerasa kayak itu. Pas Ramadan justru kok bisa saya khatam ya? Nah, salah satunya adalah karena waktu kita tuh tertata rapi pas Ramadan itu. Ada waktu bangun, sahur, sholat subuh, berangkat kerja jam sekian, itu teratur rapi. Malam terus pulang juga nggak pakai main-main, nggak pakai nongkrong-nongkrong, pengen buka di rumah, nanti pengen tarawih begini, rapi itu susun rapi. Nah, salah satu tipsnya adalah ya nazim auqatakum, atur apa namanya, manage waktu kita supaya kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang apa namanya yang ada, jangan sampai terbuang sia-sia. Kata Nabi ada dua nikmat, yang nikmatani ya maghmunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang orang itu apa? Tertipu dalam dua nikmat tersebut. Nikmat apa? Sehat dan waktu. Nih, hadis Bukhari nomor 6412. Ni'matani, ada dua nikmat, maghbunun fihima, yang orang banyak tertipu, katsirun minan nas, orang banyak tertipu, banyak terlena dengan dua nikmat tersebut. Apa? As-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu. Ini yang sekarang kita punya nih. Alhamdulillah pada sehat, kita waktu punya. Nah, pakai ini buat ibadah, pakai buat baca Quran. Jangan setelah nanti kita selesai baru. Nah, jadi balik lagi ya Bapak Ibu, orang yang jenis pertama yang kenal Allah secara langsung atau yang kenal Allah melalui media alam semesta ciptaannya Allah, semuanya sama-sama baik, semuanya sama-sama baik. Kenapa? Karena dua-duanya berakhir pada satu ruang sama, yaitu ruang keimanan. Walaupun tadi kata Syekh Ibnu Athaillah bedanya jauh. Ya, kayak sahabat aja Pak Bu. Ya, makanya kan ada cerita nih, ada kisah. Ada kisah dari siapa namanya, sahabatnya Hanzalah. Ya, ada kisah dari sahabat Hanzalah dan Abu Bakar. Di dalam hadis Sahih Muslim nomor 2750. Ya, hadis Sahih Muslim nomor 2750. Kisah ini dari seorang sahabat namanya Hanzalah Al-Usayyibi. Jadi Hanzalah ini termasuk kutabi Rasulillah, termasuk tukang catatnya Nabi. Ya kalau bahasa kita mungkin sekarang sekretaris atau aspri. Nah, apa aspri?
asisten pribadinya Nabi, tukang catatnya Nabi, tukang nulisnya Nabi. Satu ketika Hanzalah cerita di hadis Sahih Muslim ini, laqiyani Abu Bakrin. Abu Bakar suatu ketika berjumpa dengan saya di jalan. Terus tanya saya, kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana kabarmu wahai Hanzalah? Qultu, saya jawab, kata Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Waduh Abu Bakar, kalau kamu tanya kabar saya telah menjadi munafik. Hanzalah ngaku begitu, Pak. Saya telah menjadi munafik. Lah, label munafik itu bukan label sembarangan, Pak. Label munafik itu bukan label sembarangan. Karena orang-orang yang munafik, kata Allah, nanti akan dikumpulkan di mana? Hah? Di dalam neraka bersama orang siapa? Bersama dengan orang kafir, Pak. An-Nisa 140. Kata Allah di sini, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan, ya, Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Makanya ketika Hanzalah ditanya kabar sama Abu Bakar, terus jawabnya bahwa Hanzalah telah munafik, kaget Abu Bakar. Ini bukan label yang buat main-mainan. Maka apa respon Abu Bakar? Subhanallah, ma taqul. Ente ngomong apa sih? Kok ente ngaku munafik? Kenapa? Ceritalah Hanzalah. Begini Abu Bakar, saya itu merasa kalau saya bersama Nabi bercerita tentang surga, memperingatkan tentang neraka, itu surga dan neraka seolah-olah seperti di depan mata saya. Artinya apa? Iman saya itu kalau lagi bareng Nabi di majelis ilmu tuh kayak lagi naik banget lah. Nah, itu kan kita juga ngerasa begitu ya. Kalau kita lagi di majelis taklim begini, rasanya kita udah kayak, wah, surga bentar lagi masuk kita nih. Selangkah lagi masuk surga, malaikat udah kita nih. Rasanya udah begitu deh. Nah, tapi fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya sudah keluar dari majelis Nabi, saya berpisah dari Nabi, asafnal azwaj, ketemu lagi pasangan, wal aulad, ketemu lagi anak-anak, ya main lagi dengan mereka, wadhiyat, apalagi urusan kerjaan, urusan kantor, urusan bisnis. Udah deh, nasina katsiran. Saya lupa lagi urusan akhirat. Saya lupa lagi urusan akhirat. Apa kata Abu Bakar? Lihat Pak. Fa wallahi, qala Abu Bakar menjawab, fa wallahi inna lanalqa mithla hadza. Demi Allah, saya juga merasakan hal yang sama. Kata Abu Bakar tuh. Artinya apa? Kalau Hanzalah merasa seperti itu, kemudian dia melebeli dirinya dengan munafik, Abu Bakar jawab, saya juga ngerasain yang sama. Artinya iman saya juga naik turun, ketakwaan saya juga pasang surut. Itu kata Abu Bakar, itu sama, saya juga ngerasain yang sama. Nah cuman Bapak Ibu jangan kegeeran, Ustaz kalau gitu kita sama dong sama Abu Bakar. Jauh. Ini yang lagi kita bahas itu makanya jauh. Abu Bakar itu mengenal Allah karena Allahnya, ya, karena udah 1000. Abu Bakar dapat julukan aja As-Siddiq Pak, dari proses peristiwa Isra wal Mi'raj. Di saat sahabat yang lain sempat termenung sejenak pas Nabi cerita itu, pas dapat cerita itu, mau diiyakan peristiwa Isra Mi'raj itu, tapi mereka tidak bisa masuk ke logika. Kalau ditolak yang ngomong Nabi, itu ketika peristiwa Isra Mi'raj diceritain pertama kali, kan kalau orang kafir kan langsung membantah tuh, orang munafik langsung ngebantah, mana mungkin, masa bisa dari Mekah ke Aqsa, terus dari Aqsa ke Sidratul Muntaha, terus balik lagi ke Mekah sebelum subuh udah nyampe. Orang kafir munafik langsung keluar tuh ininya, watak aslinya. Makanya salah satu tujuan Isra Mi'raj itu juga untuk memfilter mana orang yang benar-benar beriman, mana yang munafik. Kan semua langsung pada bereaksi.
Nah, sahabat-sahabat yang memang beriman sama Nabi itu nggak mengiyakan, juga nggak berani menolak. Tapi satu-satunya langsung percaya siapa? Ya Abu Bakar. Beliau bilang pokoknya apapun yang keluar dari mulut mulia Nabi saya percaya. Titik. Makanya beliau dapat gelar apa? Siddiq, kan begitu. Jadi jauh nih beda. Abu Bakar mengenal Allah ya karena Allah ya karena beliau sahabat sejatinya Nabi. Bahkan Abu Bakar satu-satunya sahabat Nabi yang sama Allah dimention secara implisit di dalam apa? Surat At-Taubah. Surat 9 ayat berapa? Yang tahu? Surat At-Taubah surat 9 ayat berapa? Ketika proses hijrah itu kisahnya ayat 40 ya. Nih. Ya id akhrajahu alladziina kafaru tsaniya ya itsnaini idhuma fil ghar. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Mengusir siapa? Siapa yang diusir dari Mekah? Nabi. Sedangkan dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Keduanya siapa? Nabi dan Abu Bakar di dalam gua. Gua apa? Gua Tsur. Ini proses hijrah. Gua Tsur. Idh yaqulu li sahibihi. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya. Nah, sahabat yang dimaksud di sini siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dua. Tapi tetap ya, kita sama Abu Bakar jauh bedanya. Tetapi ada satu benang merah yang sama. Apa? Iman kita dengan iman Abu Bakar Siddiq sama-sama dinamis, sama-sama fluktuatif, sama-sama naik turun, sama-sama pasang surut. Itu kesamaannya. Tapi perbedaannya seturun-turunnya iman Abu Bakar misalnya di sini, senaik-naiknya iman kita di sini. Jadi tetap ada apa? Tetap ada gap, tetap jauh, Pak. Nah, tapi tetap sama-sama baik, bagus, karena sama-sama punya iman. Nah, itu poinnya. Karena nanti kata Syekh Buti, ada orang yang celaka, yaitu jenis orang yang ketiga. Sudahlah dia nggak kenal Allah karena Allahnya, dan dia juga nggak sampai mengenal Allah karena ciptaannya. Ya orang-orang kafir itu, yang denial, yang mereka tetap menolak akal sehat mereka dengan mengatakan bahwa alam semesta ini tidak ada yang menciptakan. Nah, inilah orang yang paling celaka. Ya, tidak kenal Allah karena Allahnya, boro-boro tidak kenal Allah juga melalui proses tafakur dan nalar logika. Akhirnya mereka tidak beriman, mereka tidak punya keimanan dan kepercayaan kepada Allah. Inilah orang yang paling buruk. Nah, kita masih punya iman, alhamdulillah. Tinggal dijaga. Nah, balik lagi ke cerita Hanzalah dan Abu Bakar tadi, akhirnya apa? Dua-duanya memutuskan, ya udah kita ke Nabi aja yuk, curhat nih, ya kan? Begitu curhat, apa jawab Nabi? Lihat di sini, Nabi menjawab, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Maksudnya demi siapa? Demi Allah. Ini sumpah nih. Nabi sering pakai uslub atau redaksi begini. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah. Nabi bersumpah nih, lau tadumuna ala ma taquluna indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Nabi ngomong begini, Hanzalah, Abu Bakar, kalau seandainya ada manusia seperti yang kalian bayangkan, imannya selalu stabil di atas, ibadahnya selalu semangat, tidak pernah kendur, ketakwaannya selalu pasang, nggak pernah surut, zikir selalu berjalan, ibadah selalu dilaksanakan, tidak pernah punya dosa, tidak pernah berbuat maksiat, maka kalau ada manusia seperti itu, pasti malaikat sudah turun dari langit akan memberikan salam-salam kepada mereka di jalan-jalan maupun di kasur-kasur mereka. Dan mungkin malaikat akan berkata, selamat bergabung bersama kami. Paham maksudnya?
Artinya mustahil ada manusia yang imannya selalu di atas. Mustahil. Karena yang seperti itu hanya ada pada golongan malaikat. Selama status kita sebagai manusia, kita punya nafsu, kita punya syahwat, dan kita tidak mungkin lepas dari yang namanya dosa. Kita tidak mungkin imannya selalu stabil di atas. Nah, cuma yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lain apa? Satu, seberapa jauh turunnya, Pak. Ya, jadi yang bedakan antara orang yang satu dengan yang lain, antara pasang surutnya iman, naik turunnya iman, itu di level turunnya, sejauh apa turunnya. Itu yang membedakan satu dengan yang lain. Ada nggak orang yang kecewa dan ngambek sama Allah terus akhirnya nggak sholat? Hah? Ada nggak? Katanya Allah, saya udah sholat tapi masih begini-begini tuh, mendingan saya mau sholat sekalian. Saya udah sholat, rezeki masih sholat aja, udah saya nggak mau sholat, ngambek ya mau. Berarti turunnya itu terlampau jauh, bahkan yang wajib dia tinggalin. Atau kayak sekarang yang lagi viral tuh, Pak, bunuh diri. Saking kecewanya sama Allah, saking marahnya sama Allah, saking kecewanya sama kehidupan dan tidak percaya takdir, akhirnya bunuh diri. Berarti kan turunnya tuh iman udah sampai ya hampir kosong. Yang lagi rame itu ya, jembatan mana itu, Pak? Yang ada bunuh diri 2 kali anak muda. Hah? Nah, jembatan Cangar tuh langsung keluar deh, Pak. Jadi ini lagi ada rame nih, Pak. Ini ada jembatan, namanya jembatan Cangar di Kota Batu, berarti Malang ya. Ada 2 kasus berdekatan nih, bulan lalu sama bulan sekarang, dua-duanya anak muda bunuh diri. Nah, yang agak bikin disesalkan lah ya, disayangkan gitu, beberapa pengendara itu sempat merekam, ada mobil punya dashcam, kan mobil ada dashcam ya, kamera tuh. Itu ada beberapa mobil yang lewat merekam anak muda lagi pada bengong itu, 2 orang ini, tapi beda waktu ya. Ini 2 orang anak muda, 2 orang berbeda di 2 waktu yang berbeda, tapi lokasinya sama, dua-duanya sama-sama naik motor. Dan kronologisnya bersama, dua-duanya pada bengong nih, sebelum akhirnya ditemukan bunuh diri. Gitu, jadi bengong gitu di mana namanya, di jembatan ini, dan jembatannya cukup tinggi, Pak, cukup dalam tuh, ya tuh, cukup dalam. Jadi kalau lompat dari situ ya, kalau kagak mati ya minimal kritis lah, patah-patah tulang. Ini udah ada 2 orang nih, bahkan sampai ada seruan dari netizen untuk supaya jembatan ini dipagar atau diapalah gitu ya, supaya tidak terjadi lagi, terulang lagi gitu ya. Nah, kalau orang sampai bunuh diri berarti kan imannya dropnya ya sudah sampai level titik terendah gitu kan. Nah, itu jadi yang membedakan antara imannya seseorang dengan iman yang lain, pasang surut itu satu itu, Pak, seberapa jauh turunnya. Kalau ulama-ulama seperti Abu Bakar, sahabat itu ya, tadi kan beliau bilang naik turun ya, tapi kan seturun-turunnya beliau mah tetap nggak mungkin ninggalin yang fardu, nggak mungkin ninggalin yang sunnah, paling cuman agak ya begitulah. Ulama-ulama mungkin agak malas sedikit, Quran biasanya 1 juz jadi berkurang cuma 3/4 juz, atau ya berkurang sih, tapi nggak sejauh kayak kita gitu misalnya. Itu yang bedain. Yang kedua, apa yang membedakan antara satu orang dengan yang lain? Ketika jatuh turun, ya, itu sesering apa frekuensinya? Ya, sesering apa frekuensinya? Ada yang orang dikit-dikit dapat musibah, ya turun, ngambek, Allah, kecewa, gitu. Dan jadi kalau kan iman naik turun, lebih sering turun apa lebih sering naik kalau kita? Ya, itu jawab masing-masing dah, beda-beda orang, beda-beda jawaban. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang membedakan satu orang dan yang lain apa? Respon dia dalam atau recovery-nya. Ketika dia sudah turun nih imannya, nah dia secepat apa merespon untuk merecovery imannya supaya tidak terlalu lama di situ. Dia harus segera
kembalikan dalam jalan trayek yang benar. Makanya Nabi sampai ngomong dalam hadis Sahih Muslim, Pak. Itu Nabi sampai bilang al-mu'minul qawiyyu dalam hadis Muslim ya, nomor 2664. Muslim nih. Apa kata Nabi? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat keimanannya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tapi lihat kalimat Nabi, wa fi kullin khairun, tapi dua-duanya bagus. Baik mukmin yang imannya kuat atau mukmin yang imannya lemah, dua-duanya bagus. Bagus dalam arti apa? Ya tadi, dua-duanya masih punya iman. Nah, cuman yang kita bahas sekarang adalah perbedaan antara kedua orang ini. Nah, maka kata Syekh Ibnu Athaillah, orang yang pertama jenis yang mengenal Allah karena Allahnya, berarti iman dia kuat dan dia lebih dicintai oleh Allah, dia lebih baik. Yang kedua, yang melalui proses tafakur, dia melalui proses penalaran logika, dia mesti punya pembuktian dulu bahwa Allah itu ada begini-begini. Nah, bagus juga. Tapi ya tadi dia dikatakan mukminnya lemah. Tapi sama-sama bagus karena sama-sama punya iman. Nah, itu Pak. Ya, itulah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam hikmah yang ke-29 ini. Jadi ada perbedaan yang cukup jauh antara dua orang yang tadi. Jenis pertama yang mengenal Allah karena Allahnya, jenis manusia kedua yang kenal Allah karena ciptaannya. Dia perlu proses dulu. Nah, terus di akhir sama Syekh Ibnu Athaillah dengan kalimat bagus nih untuk menyindir orang-orang yang jenis pertama, yang jenis kedua. Emang Allah pernah ghaib sehingga perlu Anda cari? Karena gini Pak, namanya kita mencari, itu kan berarti sesuatu yang kita cari tidak ada Pak. Ghaib kan, hilang. Bapak pun nyari kunci rumah, ya karena kunci itu tidak pada tempatnya. Nyari kunci motor, karena kunci motor itu hilang dari tempat yang seharusnya. Baru namanya kita mencari. Allah kan gak pernah ghaib Pak. Allah kan gak pernah hilang. Bahkan sedekat-dekatnya kita dengan orang yang paling dekat dengan kita, lebih dekat kita kepada Allah sebenarnya. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Apa itu artinya? Aku lebih dekat kepada kalian daripada urat leher atau urat nadi. Kan surat 50 tuh, surat Qaf. Ya. Di dalam surat Qaf surat 50 ayat 16 Allah udah bilang, saya itu lebih dekat, kami itu lebih dekat kepada manusia daripada urat nadinya, urat lehernya. Jadi sedekat-dekatnya kita ke orang yang terdekat dengan kita siapa? Istri, katakan, orang tua. Tapi kan nggak 24 jam mereka bersama kita Pak. Tapi Allah 24 jam bersama kita. Bahkan saat kita tidur kita dalam pengawasannya. Pasangan kita, orang tua kita, anak kita ketika tidur masing-masing. Apa kita dalam pengawasan mereka? Tidak. Kita ketika tidur, arwah kita, roh kita kan berada dalam genggaman siapa Pak? Allah. Dalam surat apa itu? Az-Zumar ya. Surat iya. Az-Zumar 42 kalau tidak salah. Nah ini. Lihat, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, wallati lam tamut fi manamiha. Ya, dan Allah juga yang memegang nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Ketika kita tidur, kita nggak sadar apa-apa. Jangankan orang terdekat kita, diri kita sendiri aja nggak sadar kita ngapain. Betul nggak? Makanya ada hadis kan, kalau bapak bangun tidur, ibu bangun tidur, jangan masukkan tangan langsung ke bak air mandi. Kalau zaman dulu kan belum ada keran, sebelum dikemukakan keran, dalam hadis kan sunnahnya, kalau kita bangun tidur itu nggak boleh langsung masukkan tangan ke dalam air mandi atau bak untuk wudhu, ya.
Karena kan kalau air lebih dari 2 bola kan boleh wudhunya di kobok. Tapi kata Nabi kalau bangun tidur jangan langsung ya inghimas, jangan langsung tangannya nyelam. Kenapa? Apa alasannya? Nabi bilang dalam hadis itu, fa innaka la tadri aina batat yaduhu, karena dia semalam nggak tahu tangannya itu melipir kemana. Anda maksudnya? Mohon maaf, misalnya pas lagi tidur dia garuk-garuk kemaluannya, nggak sadar dia, ya nggak? Baik kemaluan depan atau kemaluan belakang, atau ketika tidur dia tangannya masuk ke dalam lubang mulut atau lubang telinga yang sehingga ada kotoran. Begitu dia bangun tidur langsung nyelupin tangannya ke bak air, maka airnya akan terkontaminasi. Artinya sedang tidur aja kita nggak sadar tangan kita kemana. Selemah itu kita. Dan karena kita dalam pengawasan Allah. Nah terus kok ada orang mencari Allah? Sejak kapan Allah hilang dari dia? Nyambung nih. Ini kalimat penghujungnya Syekh Nurul indah banget nih. Kok Anda mencari Allah? Kok Allah selalu bersama dengan Anda? Anda itu mencari sesuatu yang hilang. Sejak kapan Allah hilang dari Anda? Kalaupun Anda tidak merasa keberadaan Allah, kan ihsan begitu Pak. Apa ihsan kata Nabi? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau bisa beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, seolah-olah engkau merasakan kehadiran Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu belum mampu seperti itu, kamu belum mampu seolah-olah kamu melihat Allah, fa innahu yaraka. Sadarilah, yakinilah bahwa Dia Allah melihatmu. Masa Anda mencari Allah? Sejak kapan Allah hilang dari Anda? Sejak kapan Allah jauh dari kita sehingga kita perlu mencari Dia? Tadi kata Allah dalam surat Kahf 16, lebih dekat dari urat nadi, lebih dekat dari urat leher. Sedekat-dekatnya kita kepada orang terdekat kita, bahkan diri kita sendiri, itu tidak sedekat Allah dengan kita, Pak. Kita nggak ngerti apa yang ada dalam tubuh kita, tapi Allah ngerti. Kita nggak bisa tidur kalau bukan karena Allah. Makanya Allah bilang tidur itu salah satu tanda kekuasaan Allah. Surat Ar-Rum, ya nggak? Surat Ar-Rum ayat 23. Tuh apa kata Allah? Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah tidurmu pada waktu malam dan siang. Saat kita tidur, kita diri sendiri aja kita nggak sadar ngapain dalam tidur. Kita dalam genggaman Allah. Terus masa kita mencari Allah? Sejak kapan Allah hilang dari kita? Kenapa kita mesti mendekat kepada Allah? Sejak kapan Allah jauh dari kita? Ya kalaupun kita merasa Allah jauh dari kita, bukan Allahnya yang jauh dari kita, tapi kitanya yang menjauh dari Dia, kitanya yang menghilang dari radarnya. Ya, makanya di kesempatan pagi ini pertemuan perdana kita setelah Ramadan ya. Jadi masih ada sisa-sisa semangat Ramadan insya Allah. Apalagi kemarin Syawal Bapak Ibu puasa Syawal 6 hari, saya yakin udah lewat. Gitu ya. Ya enggak? Puasa Syawal 6 hari lewat kan? Ya lewat, udah selesai bulannya. Bentar lagi ada Dzulhijjah. Ya persiapkan. Kalau Dzulhijjah persiapan paling utama duit udah Pak. Nah iya orang haji duit nggak? Yang berangkat nih haji duit, pelunasan. Kalau yang nggak haji duit juga, ngapain? Beli hewan, kurban. Ya ada puasa sih 2 hari, Tarwiyah sama Arafah, gampang lah insya Allah mah. Ya pada rumah hari jangankan 2 hari. Udah biasa puasa Daud kan. Jadi persiapin nih duitnya ya. Masih ada 1 bulan, ini udah tanggal 7 Dzulqa'dah. Berarti 1 bulan kurang lebih. Kita bentar lagi Dzulhijjah. Insyaallah Allah lapangkan rezeki kita, itu kita jadikan bentuk wujud iman kita kepada Allah. Kita yakin, kita percaya apa yang kita keluarin, apalagi untuk beribadah kepada Allah, tidak akan ada yang hilang dan rugi. Semuanya akan diganti berlipat oleh Allah. Bahkan kita akan dipersiapkan pahala yang besar dari setiap 1 helai bulu hewan yang kita korbanin. Itu ada 1 kebaikan, 1 helai. Bayangin, pernah hitungin 1 sapi 1 kambing ada berapa helai? Makanya ayo ya kita persembahkan yang terbaik. Mudah-mudahan itu wujud dari keimanan kita. Sebesar apa keimanan kita diwujudkan dengan seberapa kita bisa besok berkurban. Ya, jangan alasan nyarinya yang paling murah, yang paling kecil. Udah gitu tanggal 13 lagi nyarinya. 13 Dzulhijjah pas sudah pada
pedagang pada diskon udah ngabisin gitu ya, boleh sih boleh gitu. Cuman ya rasanya agak kurang etis dan nggak tahu malu aja ya. Rezeki kita dari Allah udah banyak banget, rezeki kita dari Allah udah berlimpah banget ya. Masa ketika handphone keluaran terbaru dibeli, motor keluaran terbaru dia ganti, mobil keluaran terbaru dia ganti setiap 5-6 tahun. Giliran korban nggak beli apa-apa, beli sih arang sama tusukan. Jadi baik, mudah-mudahan itu yang saya sampaikan bermanfaat ya, paham ya. Jadi kita kalaupun menjadi jenis manusia yang kedua nggak apa-apa, masih bagus, karena kita memang butuh perantara untuk mengenal Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Toh pada akhirnya kita sama-sama berakhir pada satu ruang yang sama, itu ruang keimanan. Tinggal tugas kita memperbaiki level keimanan kita dan terus maintenance agar iman kita tidak sering jatuh, dan kalaupun jatuh tidak langsung drop, dan sebisa mungkin kita bisa recovery, kita berespon keimanan kita yang jatuh itu dengan memperbaikinya dengan taubat, ibadah dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan kita semua yang hadir wafat dalam keadaan husnul khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tasfiru biha al-'uyub wa tanfariju biha al-qurub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan da'imah wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka i'tiqadan jazima wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka lisanan zakira wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka rizqan halalan wasi'an tayyiban mubarakan wa min ghairi fitnatin wala masyaqqatin wala dhairin wala fitnah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub auladina wa banatina ala dinika wa ta'atika ya muhawwilal hauli wal ahwal. Hawil ahwalana wa ahwalal muslimina ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.